Halo, perkenalkan nama saya Joshua Hendra Pangatibuan. Saya mahasiswa Institut Teknologi Dell dan prodi saya adalah D3 Teknologi Informasi angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya yang telah saya kerjakan untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan kepada saya dan teman-teman saya. Yang pertama, di sini saya akan memperkenalkan dependensi apa saja yang saya gunakan dalam proyek ini. Yang pertama ada circular image, di mana kalau kita lihat dia akan membentuk sebuah image view yang berbentuk lingkaran seperti ini. Yang kedua ada implementasi dari Jetpack. Yang ketiga ada Gradle compatible, digunakan untuk agar kompilasinya tidak membahayakan masalah dan mengupdate app compact yang digunakan. Terus selanjutnya ada constraint layout. Di sini saya gunakan sebagai desain activity-nya, saya menggunakan dan lebih banyak menggunakan constraint layout. Yang kedua ada circular view. Yang ketiga ada card view. Ini adalah view yang saya gunakan. Terus selanjutnya adalah API untuk mengkonsum web service itu sendiri, di mana yang pertama adalah Retrofit versi 2.9.0 dan yang kedua adalah converter.json dari Retrofit versi 2.0.2. Dan yang terakhir di sini ada material design dan swap reference layout yang saya gunakan ketika berada pada halaman catatan. Ini adalah swap reference layout. Ini adalah swap reference layout. Ketika dia di swipe, maka akan merefresh halaman itu sendiri. Selanjutnya untuk flow aplikasi saya, yang pertama dapat kita lihat di sini. Yang pertama itu ada saya membuat sebuah splash screen, di mana splash screen ini adalah halaman yang paling awal dibuka di aplikasi saya seperti ini. Kemudian ini adalah login activity-nya. Login activity ini untuk mengidentifikasi siapa saja yang login ke aplikasi saya. Di sini saya hanya memberikan satu akun, di mana itu akun saya sendiri. Ini hanya contoh saja, passwordnya 123. Nah, di sini saya menggunakan yang namanya text input layout, dan kemudian untuk formnya sendiri saya gunakan edit text. Mengapa saya gunakan text input layout? Yang pertama untuk memperindah tampilan dari proyek yang saya kembangkan, dan yang kedua text input layout mendukung unhide dan hide password seperti ini. Kemudian untuk implementasi Jetpack-nya saya menggunakan view model untuk mempertahankan state atau kondisi dari input layout. Jika sebelumnya saya tidak mengimplementasikan Android Jetpack, maka ketika orientasi dari HP-nya berubah seperti ini, username dan password juga akan menghilang atau akan direset kembali. Namun karena saya telah menggunakan implementasi dari Jetpack, yaitu view model, ketika orientasinya berubah juga, maka username dan passwordnya tetap akan terjaga state-nya. Kemudian setelah dari halaman login, ketika semisal akunnya salah seperti ini, maka dia akan memberikan toast periksa kembali username dan password. Namun ketika akunnya sudah benar, maka dia akan memberikan toast. Dia akan memberikan toast seperti ini.
di sini salah. Dia akan memberikan tos selamat datang dan username-nya. Kemudian masuk ke halaman biodata. Di sini dapat dilihat biodata dari saya sendiri, di mana saya mendesain image view ini menggunakan dependensi circular image view agar image view-nya dapat berbentuk lingkaran seperti ini. Dan untuk background-nya saya menggunakan frame layout supaya bisa ditimpa dengan circular image view saya. Kemudian di sini adalah text view-nya yang berisi data-data atau informasi umum dari saya sendiri. Dengan di sini adalah NIM saya 1131929. Kemudian di sini namanya dan kemudian di bawahnya prodi. Kemudian di aplikasi saya terdapat dua menu yang mengkonsum web service. Yang pertama adalah menu catatan dan yang kedua adalah menu quiz. Nah, di menu catatan di sini user atau pengguna dapat menambahkan catatan seperti ini. Sebelumnya kita lihat dulu MySQL atau database-nya. Nah, di sini terdapat dua entity. Yang pertama ada entity catatan, yang kedua ada entity pertanyaan. Di entity catatan terdapat data-data catatan yang tersedia. Contohnya, jika kita lihat di sini ada catatan PAM dan isi dari catatannya. Kemudian ini ada judul yang kedua, catatan ASCII dan isinya. Kita bisa cocokkan atau bandingkan dengan data yang ada di MySQL. Data yang ada di MySQL itu adalah ID catatan, judul catatan, dan isi catatan. Nah, untuk data yang ada di proyeknya yang tersedia di sini adalah catatan atau judul catatan dan isi catatannya. Dan kemudian jika kita menambahkan misalnya contoh 2 ke dalam catatan, misalnya contoh seperti ini, kemudian kita klik simpan, maka akan memberikan tos data berhasil disimpan. Di sini memang belum kelihatan, namun ketika kita merefreshnya seperti ini, maka sudah ada tambah catatan baru. Kita lihat ke MySQL-nya. Jika kita merefresh MySQL-nya seperti ini, kita tunggu sebentar. Nah, maka di MySQL-nya juga terdapat data baru, yaitu contoh 2 yang kita tambahkan barusan. Nah, untuk berikutnya fiturnya ada mendelete catatan dengan cara user akan menekan atau mengklik salah satu dari 4 catatan yang tersedia, misalnya contoh 1, diklik lama, maka akan memberikan kotak dialog. Ketika kita klik cancel, maka catatannya tidak akan terhapus. Namun ketika kita klik yes, maka catatannya berhasil dihapus. Kita klik. Ketika merefresh kembali halamannya seperti ini, maka catatannya akan terhapus. Begitu juga untuk data di MySQL-nya. Kalau kita reload kembali data di MySQL-nya, maka data catatannya juga tersisa tinggal 3 seperti ini. Nah, berikutnya adalah menu quiz. Di menu quiz ini bisa dapat berinteraksi dengan quiznya. Di sini terdapat 5 pertanyaan pilihan berganda. Ketika kita menjawab benar seperti ini, ada soal apakah yang dimaksud dengan PSW. Ketika kita menjawab benar dan mengklik submit, maka aplikasi akan memberikan tos berupa jawaban yang benar itu ada sebanyak berapa. Kemudian ketika dia menjawab salah, maka aplikasi juga akan memberikan tos berapa jawaban yang salah. Begitu juga seterusnya sampai kita menjawab semuanya.
ketika di submit, maka ini adalah di activity score, di mana di sini akan menampilkan skor akhir yang diterima oleh user. Nah, selanjutnya kita sudah mendemokan aplikasinya sedikit, dan untuk data quiz tadi dapat dilihat pada entity pertanyaan. Di sini terdapat ID pertanyaannya, kemudian terdapat pertanyaan, kemudian terdapat option dan answernya. Inilah atribut-atributnya dan entity-nya. Nah, untuk menginstal file atau proyek saya, yang pertama sekali di sini saya sudah menzipnya. Nah, di sini terdapat langkah instalasi. Langkah instalasinya yang pertama itu terlebih dahulu copy paste folder proyek UAS ke dalam htdocs.sampp. Di sini folder proyek UAS ini akan terlebih dahulu di copy paste ke dalam folder sampp, karena di sini terdapat file-file PHP yang digunakan untuk bertransaksi ke database. Selanjutnya, kemudian install proyek pom.sql ke dalam sampp. Di sini proyek pom.sql diharuskan menginstalnya ke dalam sampp dengan cara di MySQL. Jika kita ke home, maka kita dapat mengimportnya saja melalui seperti ini. Kemudian pilih choose file dan pilih proyek pom.sql yang ada di sini. Selanjutnya, jalankan Android project ini di Android Studio atau di Android Studio yang ada di komputer Anda masing-masing. Selanjutnya, untuk penjelasan dari codingannya, di sini struktur aplikasi saya dapat terlihat di sebelah sini ya. Terdapat folder manifest, folder Java, dan folder hash. Folder manifest tersedia Android manifest, di mana ini adalah settingan tentang aktiviti-aktiviti apa saja dan permission apa saja yang digunakan oleh Android atau oleh aplikasi kita. Nah, di folder Java di sini terdapat package-package apa saja yang digunakan di dalam aplikasi kita. Di sini saya membagi ke dalam beberapa package, di mana ada package activity untuk menyimpan activity dan package adapter untuk menyimpan adapter dari Recycler View, karena di sini saya menggunakan Recycler View. Kemudian ada package API untuk menyimpan konfigurasi dari hetero atau API hetero dan membuat API untuk transaksi ke database. Kemudian ada package model. Di sini saya menyimpan kelas-kelas Java yang berupa model, yang model ini adalah representasi dari tabel yang ada di MySQL. Jika kita lihat salah satunya, misalnya pertanyaan model, di sini ada terdapat ID pertanyaan, optionnya, kemudian answernya, sama seperti yang ada di MySQL. Terdapat ID pertanyaan, kemudian option A, B, dan C-nya, kemudian answernya. Selanjutnya, untuk folder resource-nya terdapat drivable. Drivable ini berisi data image yang digunakan atau icon-icon yang digunakan di aplikasi ini. Kemudian ada font. Di sini adalah data-data font yang digunakan di aplikasi ini. Di aplikasi saya menggunakan font dari Google Font, yaitu Montserrat Bold. Kemudian untuk layoutnya di sini adalah
file XML yang digunakan untuk mendesain aplikasi. Jika kita buka, kita dapat melihat di sebelah kiri itu adalah codingan XML-nya, sementara di sebelah kanan adalah hasil dari desain XML-nya. Oke, di sini saya akan menjelaskan satu-satu sesuai dengan flow yang saya berikan. Yang pertama adalah splash screen dengan XML activity main. Kita buka XML-nya juga. Nah, ini adalah desain splash screen saya, bisa dilihat di sini. Di sini saya menggunakan icon gratisan dari internet. Kemudian di sini ada text view yang menampilkan variasi UAS. Nah, untuk logic dari splash screen-nya sendiri, di sini saya pertama membuat waktu timeout sebesar 2500 mili-detik atau 2,5 detik. Nah, yang artinya ketika aplikasi pertama kali dijalankan di method onCreate akan selama 2,5 detik. Kemudian baru akan pindah atau berpindah activity ke login activity. Di sini saya menggunakan thread atau proses barunya, yang artinya jika splash timeout-nya ini sudah melebihi dari 2,5 detik, maka thread yang ada di sini akan dieksekusi. Artinya thread yang fungsi public void run ini akan dieksekusi, di mana public void run ini akan memberikan suatu intent atau menginstansiasi suatu intent yang digunakan untuk berpindah dari splash screen ini ke login activity-nya. Kemudian akan memulai activity-nya dan akan mengakhiri activity splash screen Java atau membuat state splash screen Java-nya menjadi on destroy, yang artinya ketika aplikasi ini misalnya seperti ini kita jalankan ulang, nah ini akan bertahan selama 2,5 detik. Nah, method finish di sini artinya kita tidak akan kembali lagi ke splash screen ketika tombol kembalinya ditahan. Jika tombol kembalinya ditahan, maka kita akan otomatis keluar, tidak akan kembali ke splash screen-nya lagi. Seperti itu untuk method finish itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah method atau activity login. Activity login, jika kita lihat di sini, activity XML yang digunakan adalah activity login. Nah, jika kita lihat di sini ada dua terdapat activity login. Yang pertama untuk desain portrait, yang kedua untuk desain landscape. Untuk desain portrait itu sendiri seperti ini, ada satu image view, dua text input layout, ini 1, 2, dan kemudian satu button. Nah, untuk landscape-nya di sini perbedaannya, di portrait saya hanya menggunakan constraint layout dan text input layout, sementara di landscape saya menggunakan scroll view tapi juga tetap menggunakan constraint layout. Scroll view di sini agar bisa di scroll. Jika kita lihat di aplikasinya, ketika orientasinya diubah, maka dia akan menggunakan layout activity yang landscape. Maka artinya ketika orientasinya diubah, yang sebelumnya tidak dapat di scroll menjadi dapat di scroll seperti ini. Inilah untuk layout scroll view. Selanjutnya untuk logic yang ada di login activity-nya, di sini untuk akunnya saya set secara manual, yaitu username-nya dan password-nya saya set secara manual di aplikasinya atau di codingannya, atau bisa dikatakan hardcode, bukan diambil dari database-nya. Yang kedua, saya ambil view modelnya untuk menciptakan atau mempertahankan state-nya.
Dan yang ketiga, saya mengambil edit text yang ada di text input layout, yaitu edit text username dan edit text password untuk kebutuhan validasi, dan juga button login button untuk kebutuhan validasi. Di sini saya menggunakan binding agar untuk mempertahankan state tadi untuk membuat view model. Kemudian hasil binding ini, hasil mempertahankan state ini akan di set kembali ke konten melalui binding get head. Di sini artinya kita akan melakukan binding terhadap get layout inflator atau layout login activity-nya itu sendiri, kemudian akan dibanding lagi, akan ditempelkan ke head-nya. Hasil binding itu akan ditempel ke head-nya. Di sini view modelnya, kita akan membuat view model provider di mana owner-nya itu adalah kelas ini, kelas login activity itu sendiri. Kita ambil login view model class atau login view model class yang ada di sini. Selanjutnya, untuk logic loginnya, kita akan mengambil 3 widget. Yang pertama, login button. Yang kedua, edit text username. Yang ketiga, edit text password. Terus, untuk loginnya, di sini saya membuat ketika login buttonnya diklik, maka lakukan sesuatu atau lakukan validasi. Untuk mencapai hal itu, maka di sini kita beranjak dari login button, kita akan membuat suatu metode set on click listener. Kemudian kita membuat suatu function di sini, callback function ya, yang dimana kita akan mengambil string input username dan input password dari user, dimana string tersebut kita ambil dari edit text username melalui method getText, kemudian kita ubah menjadi string, dan spasi yang ada di inputan itu semua dihilangkan, sehingga ketika user hanya menginputkan spasi saja di aplikasi seperti ini, kita inputkan spasi dan kita inputkan spasi saja seperti ini, maka aplikasi akan menganggap fieldnya tidak boleh kosong atau menganggap fieldnya kosong seperti itu. Kemudian kita melakukan validasi di sini. Ketika input username dan input passwordnya itu kosong, maka kita hanya menampilkan tools di sini, yaitu field tidak boleh kosong. Kemudian kita melakukan validasi ketika input username sama dengan akun yang di hardcode di activity ini dan password yang di hardcode di activity ini, maka dia akan memberikan tools atau notifikasi selamat datang dan menampilkan username seperti ini. Contohnya, ketika akun berhasil di login, maka dia akan menampilkan selamat datang dan username-nya. Kemudian selama 2 detik akan tetap menampilkan login activity, namun setelah 2 detik dia akan memberikan atau membuat suatu intent yang akan merujuk kepada biodata activity. Di sini intent ini tujuannya untuk berpindah activity dari login activity ke biodata activity, dan akan memulai activity-nya dan mendestroy activity login. Ini sama seperti yang disebutkan tadi. Ketika aplikasi ini dikembalikan atau on back page-nya, maka tidak akan kembali ke login activity, langsung ke halaman utama Android. Kemudian di sini saya menggunakan validasi input auto, yaitu validasi untuk text input layout, di mana saya akan mengambil 2 text input layout, 2 widget text input layout, dan saya akan memberikan text watcher ke masing-masing text input layout.
dimana yang pertama itu text watcher ini akan berfungsi sebagai pemantau dari text input layout yang dituju. Seperti ini, di situ terdapat 3 metode secara otomatis, di mana ada before text change, on text change, dan after text change, di mana masing-masing metode ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, before text change, artinya kita akan melakukan sesuatu sebelum teks di text input layout diubah. Yang kedua, on text change, artinya kita akan melakukan sesuatu beriringan dengan teksnya diubah. Jadi ketika kita mengetikkan sebuah teks ke teks input layout kita, maka di dalam satu waktu itu juga kita akan melakukan perintah yang ada di dalam ini. Begitu juga untuk text input layout yang kedua ini. Selanjutnya, sesuai dengan flow, kita akan membahas langsung ke biodata activity. Biodata activity ini mempunyai konten view XML-nya di activity biodata. Sama seperti sebelumnya, activity biodata juga memiliki 2 desain layout. Yang pertama, layout untuk portrait. Yang kedua, layout untuk landscape. Di mana perbedaan dari kedua layout ini sendiri terdapat pada layout yang digunakan. Di mana untuk portrait, saya di sini hanya menggunakan constraint layout, frame layout, dan sisanya widget. Kemudian untuk landscape atau layout yang landscape, saya hanya menambahkan scroll view agar view-nya dapat di scroll ke bawah seperti ini. Jika kita perbesar, nah seperti ini. Inilah bentuk scroll view. Dia akan bisa di scroll ke bawah seperti ini, ke bawah dan ke atas. Oke. Selanjutnya untuk logiknya sendiri itu simple. Yang pertama, di sini ada 2 button atau 2 widget button. Yang pertama di button catatan dan button quiz. Di button catatan situ saya ambil dua-duanya, button quiz dan button catatan. Nah, dua-dua ini saya membuat set on listener-nya atau event. Ketika diklik maka lakukan sesuatu. Untuk button catatan atau button next, di sini saya akan melakukan, ketika dia diklik, saya akan melakukan instansiasi sebuah intent, di mana intent di sini berfungsi sebagai redirect ke dari biodata activity ke catatan activity. Sementara untuk button quiz, dia akan melakukan passing data. Passing data di sini akan tujuannya untuk mengirimkan data yang diambil dari web service. Nah, untuk passing datanya dapat kita lihat di bawah. Di sini kita sudah mulai memasuki atau mengkonsum web service menggunakan Retrofit API. Di sini saya memanggil API request pertanyaan. Nah, seperti yang kita ketahui, API request pertanyaan itu masih berbentuk sebuah interface. Artinya kita untuk menggunakannya kita harus membangun sebuah kelas melalui interface tersebut agar dapat digunakan, agar dapat digunakan. Kemudian bagaimana caranya membangun sebuah kelas dari interface? Maka di sini dapat kita lihat yang berupa sebuah kelas adalah hetero server atau API retrofitnya sendiri. Di dalam hetero server terdapat metode koneksi retrofit yang dapat membuat sebuah interface menjadi sebuah kelas. Caranya kita panggil retrofit server di sini, kemudian kita panggil koneksi retrofitnya. Kemudian di dalam koneksi retrofit terdapat metode create yang artinya membuat
sebuah interface menjadi sebuah kelas. Dapat kita lihat di sini. API request pertanyaan yang tadinya interface di sini sudah diubah menjadi sebuah kelas. Kemudian di dalam head terdapat kelas call. Di sini call di sini adalah kelas callback yang berfungsi untuk mengambil data dari MySQL atau data dari web service secara asinkronus. Artinya bekerja di latar belakang. Di sini call ini saya menggunakan call untuk mengisi data ke pertanyaan response. Kita lihat pertanyaan response. Nah, pertanyaan response ini sesuai dengan response yang kita dapat dari PHP-nya. Kalau kita lihat di sini, saya menggunakan PHP untuk berinteraksi dengan webnya. Nah, kalau kita lihat PHP-nya diambil pertanyaan. Di sini saya melakukan query terhadap MySQL, di mana saya mengambil semua data dari pertanyaan, kemudian saya mengeksekusinya dan mengecek apakah hasil eksekusi yang di atas berjalan atau tidak. Nah, jika dia berjalan, maka dia akan memberikan response. Ini adalah response dari web service. Makanya di sini saya menyesuaikan isi responsnya. Kalau kita bandingkan, isi respons dari web service itu berupa kode, pesan, dan pertanyaan sesuai dengan kelas Java yang ada di sini, yaitu berupa kode, pesan, dan list pertanyaan. Di sini pertanyaannya berbentuk array, sementara di sini pertanyaannya berbentuk list. Nah, untuk melihat bagaimana bagaimana file PHP yang di sini memberikan respons kepada file Android, kita dapat menggunakan aplikasi yang namanya Postman. Postman ini adalah aplikasi yang digunakan untuk connection debugging, yang artinya jika kita ambil pertanyaan di sini, kemudian kita memilih metodenya apa. Di sini saya gunakan metode post. Kita klik send, maka hasil dari request kita itu akan dijawab oleh file PHP-nya dan akan memberikan data berupa JSON atau JavaScript Object Notation. Dapat kita lihat di bawah ini. Ini adalah data-data yang diberikan sebagai respon atas request dari web service. Kemudian di sini saya menggunakan metode enqueue, yang artinya proses ini saya akan jalankan di latar belakang atau secara asinkronus. Kemudian dalam retrofit, ketika kita menggunakan callback pertanyaan seperti ini, terdapat dua metode yang di-generate secara otomatis. Yang pertama adalah onResponse, yang kedua adalah onFailure. OnResponse artinya ketika request kita berhasil, maka kita akan mendapatkan respons. Maka dari itu, ketika dia mendapatkan respons dari web service, saya di sini mengambil kode responnya, kemudian mengambil list pertanyaannya dari respon yang diberikan kepada aplikasi saya. Kemudian saya akan melakukan validasi. Jika kode responnya 1, artinya jika kode responnya berhasil seperti yang di file PHP. Jika kode responnya 1, artinya dia berhasil, 0 dia gagal. Jadi jika kode berhasil dan responnya juga sudah berhasil, dan kemudian isi dari list pertanyaan di sini
tidak sama dengan null atau tidak kosong, maka saya akan menginstansiasi sebuah intent di sini yang tujuannya untuk berpindah dari biodata activity ke quiz activity. Dan kemudian saya akan beserta intent saya akan mengirimkan sebuah extra atau mengirimkan sebuah list ke quiz activity secara serializable. Untuk jadi di sini untuk mengirimkan sebuah list objek kita harus mengimplementasikan interface serializable. Di sini interface serializable ini saya implementasikan di pertanyaan model. Dapat kita lihat di pertanyaan model saya mengimplementasikan serializable agar dapat dikirimkan melalui put extra, melalui metode put extra. Selanjutnya kita akan membahas ke quiz activity. Dapat kita lihat di sini quiz activity mempunyai desain XML activity quiz. Kita buka saja activity quiznya. Activity quiz. Nah, ini adalah desain dari desain quiznya atau desain halaman quiznya, di mana di sini terdapat section pertanyaan, section optionnya menggunakan radio button, dan kemudian ada button submit dan section questionnya. Di sini akan terisi posisi soal nomor berapa, dan di sini akan terisi jumlah soal keseluruhannya. Kemudian kita akan membahas ke logiknya, logik kode program. Di sini saya mendeklarasikan sebuah list untuk menyimpan pertanyaannya, kemudian button submitnya, kemudian di sini saya mendeklarasikan variabel integer di mana correct itu untuk menghitung jumlah yang benar, wrong itu untuk menghitung jumlah yang salah, kemudian position itu untuk menentukan posisi soal mana dia berada sekarang, di mana soalnya berada sekarang. Kemudian untuk radio group dan radio buttonnya ini adalah optionnya, sementara radio groupnya adalah pembungkus atau kontainer dari radio buttonnya yang akan kita gunakan nanti sebagai untuk mengclear apa yang sudah dipilih oleh user. Kemudian text view-nya ini untuk yang pertama untuk menampilkan pertanyaan, yang kedua untuk menampilkan posisi, yang ketiga untuk menampilkan jumlah keseluruhan soal. Jika kita lihat di sini, maka kalau kita lihat di aplikasinya, oke, kita tunggu. Nah, jika kita lihat di aplikasinya, maka tampilan akhir dari code logic ini akan menjadi tampilan akhir dari file XML-nya akan menjadi seperti ini, di mana di sini adalah posisi soal sekarang, yaitu soal nomor 1 dari sebanyak 5 soal. Kemudian di sini pertanyaannya, kemudian di sini adalah option-optionnya. Selanjutnya untuk langkah berikutnya, di sini saya mengambil widgetnya seperti biasa, saya menggunakan metode findViewById. Kemudian saya di sini mengambil sebuah intent. Intent di sini tujuannya untuk mengambil data yang dikirimkan dari activity sebelumnya. Di sini dengan cara saya membuat sebuah intent
dengan nama variabel intent. Kemudian saya mengisi intent tersebut melalui dengan metode getIntent. Di sini getIntent ini artinya dari metode biodata_activity sebelumnya, biodata_activity telah mengirimkan sebuah intent ke dalam questActivity. Nah, di dalam questActivity untuk mengambil intent tersebut, kita menggunakan metode getIntent. Nah, kemudian saya akan mengisi list pertanyaan saya menggunakan intent tersebut. Caranya saya akan mengcastingnya sebagai list pertanyaan. Kemudian melalui intent saya mengambil data serialisasi tadi yang sudah diserialisasi tadi dengan nama pertanyaan list. Nah, kemudian di sini saya ngecek apakah pertanyaannya tidak sama dengan null atau tidak kosong. Jadi kalau tidak kosong, maka saya membuat ini button submit, visibility-nya visible atau terlihat. Kemudian text view question atau pertanyaannya seperti yang kita lihat di aplikasi. Nah, di sini tadi section pertanyaan saya set teksnya yang di sini ya, question 1/5. Nah, text view question ini artinya ada berapa banyak pertanyaan yang tersedia di aplikasi atau di web service. Di sini ada sebanyak 5. Kemudian text positionnya itu menentukan posisi ada di posisi 1. Kemudian text view pertanyaan itu untuk mengisi bagian section pertanyaan. Kemudian radio button ini untuk mengisi bagian pilihan atau bagian option. Selanjutnya sekarang untuk logic, ketika button submitnya ditekan maka lakukan sesuatu dengan cara artinya ketika button submitnya ini ditekan, saya akan membuat sebuah klik listener di sini. Ketika button submitnya ditekan, maka ketika si user tidak memilih apa-apa dari quiz pathway, maka akan ditampilkan toast seperti yang terlihat di sini. Ketika si user ini tidak memilih apapun di antara pilihan, maka kita akan menampilkan toast saja. Kemudian akan hidden. Di sini hiddennya tidak akan hidden apa-apa, melainkan hanya sebagai batasan agar tidak mengeksekusi bagian ini di bawahnya. Kemudian namun ketika dia dipilih salah satu, nah seperti ini, ketika dia dipilih salah satu maka ini tidak akan dieksekusi. Kita akan lanjut ke bawah. Di sini saya mengambil radio button yang dipilih melalui dengan cara mengambil ID-nya dari radio button group. Kita mengambil radio button yang dipilih atau radio button yang sudah dicek. Kita akan mengambil ID-nya. Kemudian dari radio button ini kita akan mengambil jawabannya atau teks jawabannya dengan cara kita memanggil metode getText, kemudian memanggil metode toString dan trim. Nah, selanjutnya untuk memvalidasinya, di sini jika jawabannya sama dengan jawaban dari MySQL-nya, maka correctnya ditambah 1, kemudian akan menampilkan toast. Namun jika dia salah, maka bagian wrongnya akan tambah 1 dan akan menampilkan toast seperti itu. Dan setelah selesai semuanya dieksekusi, maka positionnya akan ditambah. Kemudian posisinya akan dicek apakah posisinya masih lebih kecil dari besar pertanyaannya. Maka kalau masih lebih kecil, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah,
Namun ketika jumlah pertanyaannya sudah sama dengan correct plus wrong, artinya jumlah pertanyaannya sama dengan jumlah jawaban yang benar dan jawaban yang salah, maka kita akan menampilkan toast selesai. Kemudian button submit saya ubah visibility-nya menjadi invincible atau tidak kelihatan, dan memanggil sebuah thread baru yang akan mempertahankan activity quiz ini selama 1 detik. Ketika sudah lewat dari 1 detik, maka saya akan menginstansiasi sebuah intent baru, di mana intent ini berfungsi untuk berpindah activity dari quiz activity ke score activity. Dan di sini saya mengirimkan data berupa skor jawaban yang benar. Kemudian saya akan memulai activity score-nya dan saya akan mendestroy quiz activity yang ini. Kemudian di sini gunanya untuk ketika user menjawab seperti ini kemudian mengklik submit, maka dia akan nge-clear jawabannya lagi. Artinya tidak ada yang dipilih lagi untuk pertanyaan berikutnya. Oke, seperti itu. Untuk activity score-nya sederhana saja. Activity score yaitu ini. Activity score-nya di sini saya hanya mempunyai 3 buah widget, dan nilai P ini akan saya ubah menjadi skor akhir dari user, seperti itu. Kemudian selanjutnya, berdasarkan flow yang sudah saya tunjukkan sebelumnya, ada terdapat menu catatan. Nah, di menu catatan ini saya akan menjelaskan yang pertama itu catatan model. Ini adalah representasi dari data MySQL yang ada di MySQL-nya. Ini adalah representasi pojonya atau plain old Java object-nya. Kemudian untuk catatan response ini itu representasi dari response yang diberikan oleh web service-nya. Seperti yang di sini, response-nya adalah kode, pesan, dan catatan atau list catatan. Maka di pojoknya saya akan membuat juga hal yang sama, kode, pesan, dan list dari catatan. Kemudian di sini ada yang namanya head server. Ini digunakan untuk membangun sebuah kelas dari sebuah interface. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada 2 buah API. Yang pertama API request catatan. Nah, API request catatan ini gunanya untuk yang pertama itu mengambil data, kemudian menambah data, dan menghapus data. Di sini masing-masing metode saya gunakan request post. Kemudian di sini form URL encoded itu artinya metode post ini akan dikirimkan ke tambah catatan, namun data-data di sini akan dikirimkan ke tambah catatan melalui atau dengan metode post kemudian berbentuk form. Jadi sama seperti request HTML biasa. Jika di HTML kita untuk mengirimkan data itu melalui form, maka di sini juga kita akan melakukan hal yang sama, namun dengan hanya menambahkan seperti ini anotasi at form URL encoded.
kita mengirimkan ini ke web service-nya sudah dalam bentuk form nantinya. Yang dibaca oleh web service-nya itu adalah request yang berbentuk form, sama seperti untuk delete catatan juga. Nah, untuk di catatan saya akan membahasnya. Yang pertama itu kita mulai dari activity catatannya. Activity catatannya di sini saya menggunakan hashtag review. Kemudian swipe refresh layout itu seperti ini. Contohnya, ketika dia ditarik maka akan muncul sebuah widget di atas yang akan refresh. Kemudian floating action button itu yang ada di sini seperti itu. Kemudian untuk catatannya sendiri saya menggunakan desain card seperti ini. Nanti desain akhirnya juga berbentuk ini, berbentuk seperti yang ada di layar HP ini. Ada card, kayaknya kelihatan sedikit saja. Di sini ada card begitu bentuknya. Oke. Di catatan activity yang pertama adapternya. Nah, adapter ini digunakan untuk memasukkan data-data yang telah diambil dari MySQL ke dalam card item. Jadi data-data yang di MySQL akan di-inflate ke dalam card item ini. Kemudian adapter ini akan digunakan di catatan activity. Nah, di sini akan digunakan di sini akan digunakan untuk menyusun catatan atau untuk menyusun data-data catatannya. Nah, kemudian adapter tersebut akan menotifikasi si card item bahwa data-datanya sudah diubah. Kemudian untuk menampilkannya atau memasukkannya ke dalam hashtag review, yang pertama kita butuh hashtag review catatannya. Seperti biasa kita ambil melalui ID-nya. Kemudian kita membuat layout manajernya, yaitu di sini saya layout manajernya saya pilih linear layout manager dengan orientasi vertikal. Kemudian dari hashtag review catatan saya memasukkan layout manajernya dan mengambil catatannya. Maka dengan otomatis adapter tersebut akan terisi ke dalam hashtag review-nya seperti itu. Nah, untuk dialog box ini yang ketika ditekan lama itu ada di set on long, ada di adapter catatan. Di adapter catatan saya juga membuat suatu event di mana set on long click listener. Artinya ketika sebuah item diklik dalam jangka waktu yang lumayan lama, maka lakukan sesuatu. Di sini saya menambahkan kotak dialog ya, alat dialog builder, diberikan nama variabel message dialog. Kemudian saya membuat buildernya, saya membuat alat dialognya yang akan berada pada konteksnya. Konteks ini digunakan untuk memanggil sebuah activity di kelas non-activity. Jadi maksudnya adapter catatan adalah sebuah kelas non-activity, namun catatan activity adalah sebuah kelas activity. Jadi untuk memanggil catatan activity di kelas non-activity, maka kita membutuhkan sebuah konteks.
Kemudian di sini saya set message-nya seperti ini, hapus catatan. Saya kasih method set cancelable-nya true, artinya jika diklik di sembarang tempat selain kotak dialognya, maka itu otomatis tercancel. Perintahnya otomatis tercancel dan tidak ada perubahan yang terjadi begitu. Oke, selanjutnya di sini saya mengambil ID-nya karena untuk mendelete suatu data di dalam MySQL saya membutuhkan ID dari catatannya, maka dari itu saya mengambil ID catatannya melalui text view ID catatan. Kemudian di sini positif buttonnya itu cancel. Kita lihat di sini, ini adalah positif button, yang di sini adalah negatif button. Nah, positif buttonnya cancel, jadi ketika diklik cancel ini, maka yang terjadi adalah kotak dialognya di dismiss atau dihilangkan seperti itu. Namun ketika diklik yang negatif button atau yes, maka kita akan menghapus catatannya, kemudian merefresh ulang halamannya seperti ini. Data berhasil dihapus, kemudian kita refresh dan data sudah tidak ada lagi di sini. Oke, kayaknya sepertinya untuk presentasi proyek saya sampai di sini saja. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih.